Ya, hari ini tanggal 8 sesuai dengan yang saya ingin obrolkan. Emiten DMMX ya yang kena suspend, terus kena FCA. Pernah dijual di harga lebih dari 3.000, kurang dari 3.500 ya. Sekitar 3.200-an ya, malah lebih dikit lah. Ya kalau dihitung-hitung tinggal hitung aja berapa persen kalau yang beli di pucuk ya. Dari tahun 2021 dia bagus tuh saat pandemi ini. 2000 kan pandemi ini, 2021 pandemi ya. Jadi ini emang di upnya ketika pandemi ini. Longsor. Akhirnya dia ke 126 dan kena FCA ya. PR-nya di bawah 1 yaitu minus 3. Revenue-nya turun, net income-nya negatif. Cuman kalau dari kuartal 4 minusnya berkurang. Cuman kalau dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya sangat jomplang ya. Untung 10 miliar, sekarang minus 35 miliar. Berarti minusnya double, triple setengah. Ya, seperti itulah fundamentalnya. Mau diapalin lagi ya. Harga bukunya berapa ini? Harga bukunya 81 perak ya. 81 perak. ROI-nya negatif. Kita lihat kasnya 107 miliar. Hutangnya 3 sama 21 miliar. Equity-nya 630. Kita lihat di itunya apa namanya? DER-nya masih tertolong ya, 0,04 di bawah 1 lah. Oke, kita langsung aja lah ke lukisan market maker. Teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini teman kita ngasih informasi bahwa DMMX itu sudah keluar dari FCA-nya ya. Nah, kita istilahnya kita bahas pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ada yang dibawa ya ketika sudah nonton video ini. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi kalian dan saya serta yang lihat video rekaman ini mudah-mudahan bisa mengambil pelajarannya. Ya, kita sama-sama belajar, oke? Jangan beli, jangan jual ya. Karena membeli dan menjual adalah masing-masing ya, keputusan masing-masing. Oke? Kita lihat dari sini kan di di suspend ya. Di suspendnya kenapa? Ya mungkin dari sini lihat nih. Dia udah disuspend 1 kali di sini nih. Dilepas, dilongsorin. Ditaikin lagi, dilongsorin ya. Akhirnya suspend lebih daripada 1 hari dan kena FCA ya. Di papan pemantauan terus kena harga FCA. Jadi teman-teman, buat teman-teman sekarang itu kalau di suspend lebih daripada 1 hari, kemungkinan dia akan dihargakan di skema FCA ya. Nah, ini lebih daripada 1 hari, lebih ya. Nah, kita lihat di sini nih, ketika dia FCA dibuka, artinya kan kalau di suspend dibuka terus dikasih harga skema FCA dari tanggal 6 Mei ya. 6 Mei longsor. Cuman kelongsorannya ini dimanfaatkan sama bandarnya, bandar lokal nih, untuk akumulasi. Nah, akumulasi sampai titik cuma 2 kali dia ngebuang. Di sini 1 ketika harga FCA dan kesini ketika dibuka FCA itu dia ngebuang. Selanjutnya dia ngambil. Nah, sekarang dari Poren semenjak di sini karena sama-sama di suspend, akhirnya dia ngambil juga di hari setelahnya di tanggal 8. Dia udah ngambil dikit.
sempat ngejual di sini. Dia ngejual di harga, dia ngejual pas di harga pucuk ketika masih berlaku FCA ya. Tapi pas dibuka dia beli. Nah, kelihatan jelas banget ya beli ya. 2 hari ini beli. Jadi tanggal 8 itu, tanggal 7 maaf, tanggal 7 itu dia beli. Kita kasih tanggal dulu di sini ya. Pembahasannya tanggal 7. Pembahasan tanggal 8, cuman yang dibahas tanggal 7. Ya. Biar rekaman ini terlihat tanggal 7 ya. Sambil santai ya kan, ini malam minggu nih. Kalian pada kemana malam minggu? Di rumah aja, kumpul sama keluarga. Bagus berarti ya. Nah, berarti ketika dia FCA ternyata dimanfaatin nih sama broker untuk akumulasi ya. Mungkin teman-teman yang kena FCA di sini mah masih bisa keluar ya, soalnya nih FCA-nya FCA up ya, bukan FCA yang ke bawah. FCA down istilahnya mungkin kalau istilah ya. FCA down, ini FCA up. Apalah itu istilahnya. Pokoknya itulah. Jadi teman-teman kalau yang beli di sini kemungkinan jual di sini kemungkinan dia kejual ya. Karena kan biasanya dipertemukannya siapa yang paling tinggi, ya itulah pemenangnya gitu kan. Jadi yang apa istilahnya, yang saham-saham yang barang-barang yang dijual secara FCA mungkin bisa lebih gampang terjualnya lah ya, ketimbang istilahnya harga ke bawah gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman ini ya, ketika dia dibuka FCA-nya, dia langsung open bawah, cuman diangkat ke atas. Bayangin kalau dia ke bawahin lagi, bisa-bisa disuspend lagi. Untungnya dia si bandar jualan, tapi si foreign ngangkat nih. Ya. Kita lupakan dulu broker summary-nya dulu lah, nanti ya sebentar ya. Kita ceritain dulu candle dulu nih. Besoknya dia diturunin lagi, ada yang ngehajar nih, tapi ditahan ya. Ya itulah fungsinya, istilahnya ngebuang sama nahan. Hati-hati soalnya DMMX ini kalau dia kena suspend lagi, bisa ke harga FCA lagi kalau disuspendnya lebih daripada 1 hari. Kemungkinan ini kalau dia istilahnya udah ngambil barang, harusnya dong dia mau jualan dong, ya kan ngambil dari bawah, dari sini nih, dari harga 61 selama hampir 1 bulan ya. Ini patokan aja nih untuk FCA, jadi tunggu 1 bulan. Soalnya kayaknya harus tunggu 1 bulan nih, soalnya tanggal 6 bulan 5 di keluarnya tanggal 6 bulan 6, makanya kita tunggu 1 bulan. Saham-saham yang kena FCA udah saya listkan sih ya di sini ya, udah saya listkan biar kita sama-sama. Nah, udah saya kasih nama nih FCA nih, biar sama-sama mantau. Tapi nggak semuanya kita masukkan ke sini. Saham-saham yang kena FCA itu saham gocap yang pernah saya bahas aja ya. Mungkin nanti kalau ada perkembangan nanti akan saya coba untuk bahas ya. Nah, teman-teman, bagaimana selanjutnya ketika apabila sudah keluar dari FCA? Nah, seperti inilah gitu keluarnya ya. Jadi kalau dia istilahnya disuspend karena penurunan, otomatis dia harus menjaga harganya gitu kan, menjaga harganya. Kalaupun dia mau jualan, nah dia harus elegan jualannya, jangan ugal-ugalan seperti di sini kan. Di sini nurunin, tapi sebenarnya ini bagus, sebenarnya nurunin, cuman di pas di sini dia nih kena suspend di sini. Ini 1 2 3 4 ya kan, kelimanya dia kena suspend. Jadi jangan lama-lama kalau nurunin, ada yang udah diangkat, sebenarnya ini udah diangkat nih, pas diangkat cuma diturunin lagi, mungkin dia juga nggak
lupa kali, dia lupa ngerem kali, harusnya diangkat kali, bagian ngangkat malahan dilepas sama dia. Jadi terbukti ya di sini waktu mau kena suspend itu dia ngebuang barang. Nah di sini dia ngambil barang ya, untuk broker lokalnya, dan foreign juga udah mulai ngambil. Balik kita lihat bid dan offer. Bid dan offer, lihat di sebelah kanan yang hanya ada tahanan itu 1, 2, 3. Kenapa? Ada lebih aja gitu. Kalau yang tahanan sebenarnya yang ini nih 135 ya. Nah lihat kalian di bid ya, tadi offer ya, sekarang bid ada di 104 nih. Ini tahanannya banget nih di 125. Lihat dulu 125 di mana. 125 area mana ya? Ya area sini berarti ya. Ya area sinihan lah ya. Jadi dia berusaha ditahan tidak terjerumus ke candle yang hijau ini nih. Nah, kita kasih tanda sekarang. Saya masih tetap berlaku walaupun di saham FCA candle seperti ini berlaku kalau buat saya ya. Kenapa? Ini konfirmasi dia akan menuju ke sini. Waktunya, nah itu dia waktunya. Nah biasanya kalau udah ada candle seperti ini, dia akan ke sini, cuman dia kadang-kadang diangkat dulu gitu kan, dimainin dulu sampai dia benar-benar barang ini terjual. Bisa terjual secara markup harga sambil di markup sambil jualan, atau dia menjualnya seperti ini, diturunin. Yang bahaya itu yang seperti ini nih, yang tidak diharapkan itu, jualan sambil diturunin. Yang bagus itu jualan di atas, istilahnya enak itu, jualan di atas enak. Nanti terdeteksi dari sini aja. Kalau dia udah mulai jualan, udah mulai masif, merahnya udah masif seperti ini, tiga tanda begini nih, artinya dia mau jualan ternyata di suspend, jualan lagi di suspend. Mungkin dia mau ngabisin barang kali lah, udah bosan kali, akhirnya dihabisin barang. Dia nunggu rehat sebentar, dia ngambil lagi barang, sambil ngambil barang di harga FCA dia diangkat. Baik, seperti itu ya. Jadi mungkin ini tahannya di 125 ya, di 125 lah. Harusnya jangan lebih dari 110, soalnya kalau habis dari 110 nanti kena lagi suspend gitu. Mending kalau suspendnya 1 hari gitu kan. Kalau lebih dari 1 hari kita di FCA akan lagi. Tapi kalau di FCA kan mereka udah punya pengalaman, bisa jual bisa beli gitu kan. Nah di sini jadi terlihat sangat jelas di sini bahwa si bandar lokal itu emang terus akumulasi ya, sembari akumulasi sembari markup harga, dan ikut foreign juga ikut-ikutan. Di sini itu yang ngangkat harga itu adalah sesuai dengan di sini ya. Sesuai dengan sini adalah bandar lokal. Ingat ya, di sini yang nguasain itu bandar lokal ya, yang ngangkat ini. Sebab ketika di sini akumulasi foreign nih, dia tidak melakukan tindakan apa-apa, malah ikut jualan di sini ya, tidak menaikkan harga. Tapi ketika bandar lokal dia hijau begini, artinya dia ngangkat harga tuh ya, lihat harga walaupun besoknya jualan ya. Ya iyalah pasti jualan, dia punya barang, buat dia apa ya, buat dijual gitu ya. Oke, kita lepas dari itu, kita lihat ke broker summary ya. Kita lihat mulai dari tanggal 6 Mei, genap 1 bulan itu 6 Mei itu. Jadi kita yang FCA tunggu 1 bulan lah ya, soalnya brand juga di FCA kannya selama 1 bulan ya, 30 hari ya. Baik, di sini ada PG akumulasi 409.000 lot, ada YP 317. Jadi disinyalir ini adalah yang 3 broker deh ya, si PG, YP sama DH ini. Anggap aja ini mereka yang mengendalikan saham ini, yang menggerakkan ya. Jadi ada pengendali, ada penggerak ya. Ini PG sama YP adalah penggerak, sama DH ya. Nah, kita akan lihat di sini 06. Nah, kita lihat di tanggal 06 ya. 06 Juni. Yang ngebuang siapa dikit aja, si YP ikut ngebuang ya. PG tetap akum, cuman YP ngebuang. Nggak jadi masalah gitu, YP mau ngebuang mau itu nggak jadi masalah. Nah, YP sini terlihat jelas
YP ketemu YP artinya si YP scalping ya. Nah, dia udah tahu memanfaatkan ketika dia dicabut FCA-nya, dia manfaatkan untuk scalpingan ya. Kita tambah tanggal 7-nya. Jadi YP itu ada yang YP scalping, ada yang YP nunggu beli jual di atas gitu, ada yang seperti itu ya. PG ya. Jadi PG masih akumulasi. Kalau YP udah mulai jualan, kalau PG terus akumulasi. Dia bukan akumulasi di atas, kayaknya dia emang buat nahan harga gitu supaya nggak kena suspend lagi. Kita lihat foreign 2 hari ini. Tanggal 7 ada CC ya, CC bagus. Kalau udah CC akum ya bagus lah gitu kan. Karena CC itu kalau jualan enak di atas ya. Kita lihat di grossnya CC itu enak tuh ya. Jadi dia jualannya itu di sini nih tanggal 6. Nah, tanggal 6 jualan ya. Dia kita lihat ditekan dulu. Dia 9,8, terus si ZP akumulasi. Kita lihat tanggal 7 kita gabungkan. ZP, CC sama SK-nya kecil banget ya. Tapi kalau ZP sama CC udah masuk ya. Kalau ZP lumayan, CC juga lumayan ya. Mudah-mudahan karena ini CC yang bukan mimpin, istilahnya yang bukan ngambil banyak, berarti yang ngikutin yang ngikutin pergerakan adalah si ZP ya. Mudah-mudahan sih ini teman-temannya juga lah ya, biar diangkat juga. Waspadanya kemana? Kalau ini kan gap karena FCA ya. Nah, kalau gap karena FCA saya belum tahu ya teman-teman. Kenapa? Karena kan baru gitu kan. FCA ini kan baru. Saya belum melihat istilahnya pergerakan ketika sudah normal. Di sini kan 64 nih, dari paling bawah di 64 juga karena ini harga FCA gitu. Up-nya karena FCA gitu kan. Bukan karena penjualan normal. Makanya saya batasin di sini aja ya. Kemungkinan dia akan menyentuh sini, cuman kalau waktunya kita nggak tahu. Tapi yang menurut perkiraan saya, karena ini istilahnya disuspendnya karena penurunan harga, dia harus menjaga harganya minimal dia 142 sampai 127 lah. Karena juga was di sini juga dia ketakutan, akhirnya si foreign juga langsung ikutan ngangkat gitu ya. Ketakutan di FCA kan lagi. Coba bayangin aja ketika ini udah capek-capek selama 30 hari diturunin, dibanting gitu ya, disuspend lagi lebih dari 1 hari, akhirnya kena FCA juga ya, kata dia capek lagi deh katanya, naikin ke sini juga udah susah gitu istilahnya gitu kan, karena FCA gitu kan. Tapi kalau yang udah di dalamnya nih kan dia di up ya harganya ya, dia mungkin udah menemukan ritme terbaik untuk jual di FCA gitu ya. Jadi mereka ketika disuspend, mereka langsung buru-buru beli kok tuh. Banner lokal, terus foreign. Jadi ini kayaknya dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan bagi foreign dan banner lokal untuk ngambil barang gitu kan. Soalnya di sini kan ngebuang barang terus nih. Akhirnya dia bisa ngambil barang di harga FCA gitu kan. Enak kan nawarnya kalau FCA mah. Nah, ini bagusnya itu ketika banner lokal sama foreign itu sama-sama mengambil. Cuman di sini foreignnya ngejualnya terlalu tinggi. Jadi kelihatan gejolak banget, cuman dibalas lagi di sini, dibalas lagi. Akhirnya ini beriringan, seirama, sejalan, akhirnya dia sama-sama. Kalau udah foreign sama bandar lokal beriringan seperti ini nih, yang biru sama yang hijau ya, itu kemungkinan di up-nya bagus gitu loh. Tapi kalau udah ada foreign di sini, lokal di bawah, nah itu biasanya salah satu mengalah gitu. Oke, saya yang ngambilin, situ yang jualin, nanti balikin ya, situ yang ngambil, saya yang jualin, seperti itu biasanya, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Ternyata di saham FCA itu tidak selamanya dibuang ke bawah. Kalau di sini kan berapa hari doang, 1, 2, 3, 4 hari doang ya dibuang ke bawah.
Tapi setelah dia menemukan ritmenya, dia langsung ngambil ya. Dia ditransaksikan di FCA. Teman-teman kita juga, sebenarnya teman-teman kita juga nih banyak yang ikutan. Coba dioakan ya. XC pada keluar. Mungkin karena ketakutan kali ya. XC keluar, MG keluar. Kita lihat transaksi di sini deh, tanggal 27 Mei. Seminggu ya. Kita lihat seminggu. Tuh, seminggu aja ada gitu yang ngambil barang XC gitu. Mereka berarti teman-teman kita udah pada belajar. Dia yang saya bilang itu kan 4 tahun ke depan kalau emang FCA ini tidak dihentikan, ya kita harus cepat-cepat adaptasi dengan harga ini gitu ya. Silahkan kalian menemukan ritmenya sendiri bagaimana pergerakan dari sebuah emiten yang kena FCA gitu kan. Ya sementara ini kan yang saya tahu FCA itu duluan ya. Makanya duluan itu siapa yang duluan antri, ya itu duluan yang kejual ataupun yang beli gitu. Bagaimana caranya? Ya saya bilang kan harus pakai pesanan otomatis gitu kan. Ada yang bilang begini, saya udah pesan otomatis cuman nggak kejual-jual gitu kan. Berarti broker yang dipakainya kurang cepat, servernya kurang cepat gitu aja. Jadi broker-broker yang cepat mah ya cepat, antrinya juga cepat gitu kan. Kalau yang lambat udah otomatis lambat, berarti server dari brokernya aja yang kurang baik gitu ya. Brokernya baik cuman kecepatannya kurang gitu aja, atau mungkin ada gangguan gitu kan, banyak faktor gitu ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dengan FCA ini kalau memang tidak istilahnya mau dihentikan, ya kita harus adaptasi lah, harus cepat-cepat belajar. Dan saham-saham yang kena FCA ini otomatis dengan sendirinya yang harus menggerakkan adalah bandar ya, bandar lokal ataupun bandar asing yang harus bisa menggerakkan. Karena yang menggerakkan retail tidak mungkin, karena retail kan banyak tujuan. Kalau bandar tujuannya yaitu mencari untung gitu kan. kalau retail kan ada yang cari untung, ada yang ngebuang barang ya, cut loss. Tapi kalau istilahnya bandar sebuah emiten mah ya pasti nyari untung lah gitu kan. Istilahnya dari sini aja nih, kelihatannya aja dia itu istilahnya markup harga gitu. Padahal mereka punya harga di sini, punya harga di sini, punya harga di sini. Jadi masing-masing tahapan dia punya harga. Jadi kalau dia mau dijual di harga berapa aja, dia masih punya barang dengan harga yang berbeda gitu kan. Makanya kemarin ada yang nanya, bandarnya di average berapa? Saya yakin kan bandar itu memang pakai broker yang sama. Contoh dia pakai LG gitu ya, di sini pakai si LG lah gitu ya, dia pakai si LG atau si ZP dan si LG itu ya, si ZP sama si LG itu memang brokernya ZP, cuman akunnya berbeda-beda. Dia bukan di harga 88 average-nya. Mungkin yang satu brokernya ZP, akunnya 1, akunnya si A, akunnya si B, ada yang di 85, ada yang di harga 70, ada yang di harga 65 gitu kan. Seperti sini nih, satu kalau foreign ya, 1, 2, 3 ini masing-masing punya harga masing-masing biasanya nih. Karena memang brokernya sama, cuman akunnya beda-beda. Terlihat jelas aja di sini 88 karena kan penggabungan harga. Padahal mereka punya harga di masing-masing step gitu. Karena seperti itu, makanya jangan heran kenapa di sini kok bisa jualan di bawah gitu kan. Nggak untung katanya. Jualan rugi. Teman-teman, mereka itu udah untung di sini gitu. Contohnya udah untung di sini nih. Ya ini sisa barang itu sisa keuntungan, tinggal ngejualnya aja. Ada yang cara halus, ada yang cara kasar gitu ngejualnya. Ya. Seperti itu teman-teman. Baik, sebetulnya teman-teman, mudah-mudahan saham yang punya FCA cepat kelar ya, minimal saya pikir di sini minus 1 bulan lah ya. Tapi ini yang disuspend itu
Yang kena suspend ketika 2 hari jaraknya 1 bulan. Ini yang 51 itu yang belum tentu gitu kan, soalnya yang harga 51 model apa tadi ya, di sini yang keluar ya, model mana, FCA keluar. Nah ini, nah FCA keluar itu model PLMC ya, dia kan harganya sama gitu ya, harganya di atas gitu kan, harganya di atas nih, dia akan diturunin gitu ya. Cuman akhirnya dia mau jualannya ketika dibuka itu di harga 36. Ya mudah-mudahan sih kalau saham-saham yang gocapan yang di FCA kan jangan sampai disitulah jualannya ya. Jangan sampai istilahnya jualan di harga bawah 51 atau enggak 50 ya. Pinginnya sih di atas 50 ya. Oke lah dia jualan FCA cuman ya di atas 50 lah, boleh lah gitu ya teman-teman. Baik, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang terbaik buat kalian, dan semoga hari Senin menjadi hari trader beruntung terus ya. Ciao ya.